Jadi karena gue lagi baik, jadi gue mau kasih kalian ilmu sedikit. Juga sekalian gue mau jadi guru PNS sesekali meskipun tidak digaji. Oke, jadi kita bakal bahas kapan bayangan itu harus halus atau tajam. Jadi kalau gitu ada beberapa hal yang harus kita bahas. Secara garis besar sih ada 3 ya. Tapi sebelumnya gue mau tanya dulu deh ke kalian. Menurut kalian kapan bayangan itu harus halus atau tajam? Karena dulu tuh gue ngira bayangan yang halus itu nggak diperluin. Malah emang harusnya nggak ada di style gue, style anime. Karena dulu tuh gue sekalinya nemu bayangan yang halus itu terlalu halus. Jadi menurut gue nggak bagus. Dan sekalipun gue nemu bayangan yang kasar, itu menurut gue lebih better daripada bayangan yang halus aja. Back to topic, jadi kira-kira kapan sih bayangan itu harus halus ataupun tajam? Karena tadi ada 3. Jadi poin pertama, bentuk benda. Kenapa bentuk benda itu mempengaruhi ketajaman bayangan? Karena kalian lihat deh di sini. Ini ada kubus. Kubus itu punya tepian yang tajam. Tajam banget. Nah, karena tajam itu, jadi si cahaya yang datang itu tidak bisa menyebar dengan baik. Jadi kayak ada pembatas yang jelas. Sedangkan kalau kita bandingin sama ini, nih tabung itu permukaannya halus, dipegang juga halus, yang bikin cahaya tuh jadi nyebar lebih baik. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar ini. Nah, ini tuh ketahuan banget ya, ada sumber cahaya dari sebelah sini. Di cahaya itu datang plak. Nah, yang di kubus ini dia tuh cahaya datang sini, dia datang, nggak bisa menyebar. Sedangkan cahaya yang di sini tuh dia nyebar, seret. Ya, cahaya datang dia nyebar dan di sini makin hilang sampai akhirnya hilang betulan. Sedangkan yang di kubus dia benar-benar langsung hilang. Begitupun dengan benda yang berpermukaan halus lainnya. Jadi ibaratnya itu kayak cahayanya datang dari atas, dia nyebar, dia nyebar, tapi kayak lama-lama berkurang. Jadi dari sini bisa kita simpulin kalau misalnya bentuk benda itu ngaruh banget. Jadi semakin halus atau semakin membulat bentuknya berarti ya, itu maka bayangannya akan halus dibandingin sama yang bentukannya bersudutnya tajam. Juga bayangan ini kan ngasih kesan ya ke bendanya. Jadi ini kelihatan nih, oh ini tajam, oh ini halus karena bayangannya itu di blur. Yang kedua, itu menurutku sendiri. Kenapa menurutku? Ya biar masuk saran gue aja. Biasanya, nah kita pakai contoh gambar gue yang ini ya. Nih gambar gue yang ini. Biasanya gue itu ngasih shadow atau ngasih bayangan-bayangan yang agak ngeblur, terkhusus di bagian yang tidak terjatuhkan langsung oleh cahaya ya. Jadi biasanya tuh yang agak ngeblur itu bukan kayak shadow. Ada 2 hal ya, itu seberapa jauhnya jatuh bayangan dari sumber cahaya. Aduh, bikin lagi aja deh. Oke, contohnya di gambar ini misalnya ya. Jadi di sini cahaya misalnya di sini. Nah, habis itu kan cahaya ini merambat truk. Nah, dari rambatan cahaya ini dia pasti akan menciptakan bayangan dong. Set ya. Dan meskipun ini tuh bayangannya kasar dan di bidang yang halus, dan maksudnya di bidang yang datar yang nggak ada belokan, kenapa bayangan bagian ujung sini nih itu bisa ngeblur? Itu tuh biasanya karena kekuatan cahayanya itu sudah nggak sekuat itu lagi karena udah jauh. Jadi lagi-lagi cahaya yang datang ke ujung tuh kayak udah aku udah nggak kuat. Kayak cahayanya tuh mulai mudar. Dari yang sebelumnya kuat makin ke ujung dia makin pudar. Jadi bayangan yang dihasilkannya juga makin pudar. Pokoknya ada lagi itu jarak bayangan dari cahaya. Oke. Jarak bayangan dari cahaya. Dan kalau misalnya di kebiasaan gue ada satu hal lagi, yaitu misalnya dalam contoh ini bagian bawahnya ini gue kasih blur. Kenapa yang ininya enggak?
Padahal kalau dilihat secara bentuk, dia tuh bentukannya tuh kayak gini, halus ya, nggak kasar, bukan kayak gini. Beda dong ya. Ini dia bentukannya tuh halus di sininya juga melengkung. Jadi di sini tuh harusnya langsung gini. Tapi kenapa ini kelihatannya kayak gini? Karena kalau misalnya ininya itu gua lipat, gua apa sih namanya, gua blur juga, kayak aneh aja. Jadi gua tuh menghindari blur ketemu sama blur plus blur. Ini sangat-sangat gua hindari banget karena bikin kurang. Tapi ini selera ya, balik lagi ke selera. Habis itu yang terakhir itu secara teori ya kira-kira sama kayak yang pertama, yaitu adalah bentuk benda. Pertama, bentuk benda. Semakin benda itu melengkung, maka makin halus bayangannya. Tuh, makin halus bayangannya. Semakin benda itu tajam sudutnya, makin kasar bayangannya. Pokoknya yang terakhir itu jarak cahaya sama jarak benda. Makin deket cahayanya ke benda itu bakal makin tajam, dan makin jauh ya makin redup, bahkan bisa sampai hilang. Jadi kayak nggak ada bayangannya, datar flat gitu. Oke, pokoknya itu ya. Aku nggak ada footage-nya di sini. Jadi dadah guys.